Halo cuy, ada pepatah mengatakan, kalau ganteng itu emanglah turunan. Bener gak sih? Tapi pas nemu tanjakan, gantengnya langsung hilang. Gimana sih bode aing? Ting. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Rescue Hospital yang rilis pada tahun 2019. Film ini mempunyai alur cerita yang maju mundur cuy. Jadi harus disimak dengan baik-baik agar dapat dicerna oleh otak kita, lalu mengekstraknya ke dalam ubun-ubun kita, oke? Film ini menceritakan tentang rumah tangga yang sangat harmonis. Tapi suatu hari si suami selingkuh dengan pegawai rumah sakit. Udahlah, segitu aja cukup. Oke, seperti biasa, jangan lupa siapkan kopi dan udun, tutup pintu dengan rapat. Kita langsung saja ke ceritanya. Let's kuy. Film dimulai dengan seorang wanita yang sangat seksoi. Dia sedang gelisah galau merana. Wanita ini bernama Haneda. Kita sebut saja Hana biar lebih gampang cuy. Di sini Hana mencoba untuk bundir karena frustasi melihat suaminya serong dengan wanita lain. Tapi dia mengurungkan niatnya itu karena tidak berani untuk lompat dari ketinggian. Dia pun mencoba cara lain dengan meminum obat-obatan yang membuat Hana langsung tidak sadarkan diri. Di malam harinya, Hana sudah berada di rumah sakit dan sedang diperiksa oleh seorang dokter dan suster. Dokter ini bernama Songmin dan susternya bernama Minjung. Di sini Songmin bilang bahwa pasien yang tadi terlalu banyak minum obat, tapi untung saja masih bisa tertolong. Minjung lalu memberikan udun miliknya pada Songmin, tapi Songmin menolaknya. Ternyata dia lebih suka udun bako karena lebih awet dan tahan lama. Apalagi kalau ditemani dengan secangkir kopi hitam sambil edit video. Aduh, mantap cuy. Bila dibandingkan dengan udun bercingogo di WC, mantap mana coba cuy. Dokter Songmin lalu pergi untuk memeriksa lagi keadaan Hana. Di sini Songmin bertanya, "Kenapa kamu berniat untuk bundir?" Hana bilang bahwa dirinya sangat sedih dan frustasi melihat sang suami yang masih koma. Hana lalu meminta tolong pada Songmin untuk diantar ke ruangan tempat suaminya dirawat. Karena kebetulan suaminya dirawat di rumah sakit ini. Di sini Hana terlihat sangat sedih karena tidak tega melihat suaminya yang sedang berbaring tidak berdaya. Tapi setelah Songmin pergi, ekspresi wajah Hana langsung berubah. Dan dia terlihat sangat marah. Di tempat lain, terlihat Minjung yang sedang udud dengan santuy. Tidak lama Hana datang. Dia lalu bilang, "Ih, enak amat yang senang udud dengan santuy. Bukannya kerja kampret." Tapi tiba-tiba saja, Hana langsung nampeleng si Minjung dengan raut muka yang sangat marah dan kehel. Hana lalu pergi meninggalkan Minjung dengan wajah yang watados. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bingung cuy, kenapa si Hana tiba-tiba saja mukul si Minjung. Nanti akan terjawab lah, jadi tetap simak aja cuy. Scene lalu berganti ke masa lalu. Saat Songmin serta Minjung dan satu dokter lagi bernama Jungwon sedang mengobrol. Nah, ternyata si Jungwon ini adalah suami dari si Haneda atau Hana. Jungwon lalu pamit untuk pulang karena sudah dijemput oleh Hana. Sedangkan mereka berdua pergi menaiki lift untuk memeriksa pasien yang dirawat. Tapi jadahnya saat lift itu tertutup, si Songmin langsung menarik Minjung. Dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan praktek penggeprekan. Mantap. Malam harinya, Hana terlihat sedang minum ramuan jamu buatan Pak Oleh. Jungwon lalu menghampirinya
Dan dia juga minum ramuan jamu itu. Dan tidak lama mereka pun langsung tidak melakukan apapun kampret, hanya pelukan saja. Scene lalu berganti ke pagi harinya, saat Jungwon akan berangkat untuk kerja. Di rumah sakit, Jungwon bekerja seperti biasanya dengan penuh semangat. Sementara itu, Hana akan pergi ke tempat kerja suaminya untuk mengantarkan makan siang. Di rumah sakit terlihat Minjung yang sedang istirahat. Dan tidak lama datang Jungwon. Di sini Jungwon bilang bahwa hari ini kamu sangat cantik sekali. Dan aku suka kalah nyanyi. Karena terbawa suasana ditambah lagi godaan setan yang terlalu kuat, membuat iman si Jungwon luntur. Dan pada akhirnya terjadilah adegan suntik menyuntik. Di sisi lain, terlihat Hana yang sudah sampai di rumah sakit. Tapi ketika akan masuk ruangan suaminya, dia sudah disambut hangat oleh suara pemersatu bangsa. Karena penasaran, Hana membuka pintu itu. Dan dia langsung olohok tarik melihat suaminya sedang melakukan praktek dengan si Minjung. Di sini, Hana tidak melakukan apapun dan justru malah menutup kembali pintunya. Hana terlihat sangat terpukul melihat suaminya serong dengan teman kerjanya. Hana lalu pergi dengan hati yang hancur. Tapi dia memutuskan untuk balik lagi, hanya untuk mengambil makan siang yang tertinggal. Jadah, kirain saya akan langsung masuk dan ikut praktek cuy. Ternyata makan siang lebih penting daripada suami sendiri cuy. Kampret emang. Di malam harinya saat di rumah, Hana dan Jungwon sedang makan malam. Tapi Hana tidak ikut makan. Dia hanya melihat Jungwon yang sedang makan dengan lahapnya. Dan dia melihat suaminya dengan tatapan tajam setajam hinis. Hana lalu masuk ke kolong meja untuk mengemut jimat milik Jungwon. Si Jungwon pun sangat menikmatinya. Tapi tiba-tiba saja, dia sudah berada di atas tempat tidur dengan keadaan pingsan. Ternyata, makanan yang dia makan sudah dicampur obat tidur oleh Hana. Tidak cukup sampai di situ, Hana lalu menyuntikkan obat yang membuat Jungwon semakin tidak berdaya. Singkat cerita, Jungwon sudah berada di rumah sakit. Dan di sini bisa terlihat si Hana yang sedang menangis. Songmin bilang bahwa Jungwon keracunan obat yang membuat tubuhnya akan lumpuh. Hana lalu pergi dengan perasaan yang campur aduk. Saat sampai di rumah, Hana terlihat sangat menyesali atas perbuatan yang dia lakukan. Scene lalu berganti ke masa sekarang. Di sini, Hana sangat rindu akan geprekan suaminya yang selalu menemaninya setiap hari, dan kini hanya tinggal kenangan. Dan dia juga meminta maaf karena telah melakukan ini semua. Tapi tiba-tiba saja, si Hana langsung ngegaplok suaminya dan bilang bahwa dia tidak akan memaafkan atas semua perbuatan suaminya. Hana pun langsung pergi ke kamar lagi. Saat keluar dari lift, dia melihat Minjung yang sedang memakai lipstik. Saat si Minjung menyapanya, si Hana yang kesal langsung mengacungkan jarinya ke arah Minjung, yang membuat si Minjung kesal sekaligus bingung. Saat di kamarnya, Hana sedang diperiksa oleh Songmin. Di sini Songmin menanyakan tentang kondisi Hana. Hana bilang bahwa dirinya sudah sembuh, tapi luka di hatinya belum juga sembuh, bahkan terasa sangat sakit. Hana lalu menarik tangan Songmin. Dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan ritual penggeprekan. Film pun ditutup dengan Minjung yang sedang berada di ruangan Jungwon. Dia lalu mencium Jungwon yang sedang lemah tak berdaya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menggeprekan. Aduh, ini masih bisa dibilang saling tukar-menukar barang dan jasa cuy. Iya. Dan yang lebih pentingnya,
Makanan itu sangatlah berharga dan lebih penting daripada pasangan. Kampret kan? Oke lah, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subrek. Terima kasih, ciao.